subscribe channel kecil ini ya agar saya tetap semangat bikin konten walaupun kadang view-nya sepi. Tapi aku percaya kok kalau kita konsisten akan berbuah hasil. Jadi buat siapapun yang sedang berproses tetap semangat, jangan putus asa. Bisa jadi seminggu atau besok kalian bisa tuai hasilnya. Halo Fox, balik lagi bersama aku Fobertman, di mana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Siapa di sini kelahiran 90-an? Pasti tahu siapa Dora. Ya kali ini kita kedatangan film baru live action dari Dora, Dora and the Search for Sol Dorado. 10 tahun lalu kakek Dora bercerita tentang legenda Sol Dorado, sebuah bintang kuno yang kekuatan magis yang bisa mewujudkan satu harapan yang tulus jika ditemukan dengan hati yang benar. Mampukah Dora mendapatkannya? Tak usah berlangsung lama-lama lagi, siapin cemilannya dan jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Baru mas 100. Setelah lahirnya Dora, dirinya beserta saudaranya Diego selalu ingin memasuki hutan Amazon. Namun Elena, ibu Dora, belum mengizinkannya karena mereka terlalu kecil, belum cukup dewasa. Dengan ditemani kakeknya, Dora dan Diego dibawa untuk melihat sedikit penampakan dari keindahan hutan Amazon. Dora diberikan gelang Huipu, para suku Inca memakai itu untuk berkomunikasi. Di sini Dora juga diberikan cara bertahan di hutan Amazon. Jika kita tersesat di hutan, carilah bintang karena itu bisa dijadikan sebuah peta. Beratus tahun yang lalu tiba-tiba ada bintang jatuh ke hutan Amazon dan bangsa Inca menyebutnya Sol Dorado, yang berarti matahari emas, dan konon katanya bisa mengabulkan permintaan yang tulus. Dora kecil diberikan peta kosong oleh kakeknya dan perlahan masuk ke dalam hutan dengan peta yang telah ia buat. Dalam perjalanannya, Dora menemukan monyet yang kakinya tertusuk duri. Dora yang baik hati menolongnya, memberikan sepatu boot yang diambil dari bonekanya. Karena suka boot, maka Dora pun menamainya Boots. Dan setelah itu, Boots naik ke pundak Dora kecil dan menemaninya menyusuri hutan Amazon. Gracias, Nat. Sepuluh tahun telah berlalu, kini Dora tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tapi beneran cantik sih ini. Dan mulai sekarang tujuannya adalah untuk menemukan Sol Dorado. Dora seorang morning person, tidak lupa menyapa semua orang yang berada di rumah. Ayahnya, neneknya, bibinya, dan pamannya, dan ibunya. Namun sayangnya kakeknya sudah meninggoy. Bersama dengan Diego yang juga sudah beranjak dewasa, mereka melanjutkan pencariannya, mencari Sol Dorado, dan kali ini mereka harus masuk ke dalam goa yang seram. This is scary and ominous. What? It's fun. This is a bad idea, Dora. I'm seeing lots of red flags here. Walaupun sudah ada tanda berbahaya dan dilarang masuk, Dora tetap memaksa masuk dengan membawa tali dan helm penerangan. Memang seram sih, di dalam gua terdapat tengkorak manusia yang terjebak. Ini ulah dari suku Inca yang sangat ketat menjaga harta karun mereka. Tell that to him. Perjalanannya mengarahkan ke jalan bercabang yang berisi ular dan satunya berisi laba-laba tarantula. Belum sempat menemukan arah, Dora terjatuh karena tanah yang ambrol. Tapi selamat kok, Dora dibawa ke sebuah ruangan yang berisi puzzle, menemukan kode dari simpul tali yang kalau dibaca berbunyi, legenda untuk kau lihat matahari adalah kunci. Key. Got it! The legend waits for you to see within the symbol. It's a sundial. Whatever you do, don't. Dora menemukan jam matahari yang besar. Dora mengambil jam tersebut dan mengganti dengan tempat bedak. Namun itu hancur dan membuat jebakannya keluar. Oh, tiny folder. Lantainya mengeluarkan api, untungnya ada Diego yang datang menolong menggunakan tali. Ketika akan naik ke atas, kaki Dora tergelincir dan membuat petanya terjatuh di kobaran api. Peta yang dia gambar selama 10 tahun lenyap dalam hitungan 10 detik.
Saat acara makan keluarga, Dora menceritakan bahwa dirinya kehilangan petanya dan untuk seorang petualang kehilangan peta seperti pesepak bola kehilangan sepatunya, katanya gitu. Dan karena hilangnya petanya, Dora mengakhiri petualangannya. Without map, I think our adventures are over. Did you know that there's this thing called green flash? Sambil melihat sunset, Diego menyemangati Dora dan hilangnya peta bukan berarti perjalanannya harus berakhir. Mengeluarkan brosur yang tentang Camilla sang penakluk, idolanya dari kecil, kini dia menjadi manajer di Jungle World dan Dora berniat untuk melamar kerja di sana agar bisa lebih mengenal hutan. Singkat cerita, Dora pun mulai bekerja di Jungle World dan ini hari pertamanya untuk masuk. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan sang manajer, yaitu Camilla sang penakluk. Cantik juga ya, semua aja cantik. Camilla juga berhenti menjelajah dan menuju ke Jungle World untuk pencerahan, sama seperti Dora. Yeah, I'm your new employee. You're actually my first ever employee badge. Why did you stop exploring? Stop. What happened? Recording explores through the jungle. Hola, soy Dora. Are you ready for an Dengan rekan barunya, Naila, cantik juga pula. Dora menjadi pemandu para petualang untuk menuju ke hutan dengan menaiki mobil. Jadi Jungle World itu seperti wahana, seperti kebun binatang. Cuman bedanya di sini konsepnya hutan Amazon. Kamu akan diajak berkeliling ke wahana dan tugas Dora adalah untuk menjelaskan. Dan tentunya hewan-hewan di sini bukanlah hewan sungguhan. Everyone, we're about to see a once-in-a-lifetime event. A volcano explosion! This sucks! Karena Dora seorang tour guide, jadi dia harus melakukan itu seharian. Menuju Diego, dia ditugaskan di pengenalan satwa burung. Hari pertama pun selesai, Dora dan Diego kembali pulang. Dari kemarin, Diego ingin memberikan kertas yang selalu disimpan di sakunya, namun selalu gagal karena waktu yang tidak tepat. Nggak tahu apa, kayaknya brosur sih. Kita diberikan sisi lain dari Jungle World di sebuah area terlarang memperlihatkan gerombolan orang yang sedang menggali sesuatu. Bukan arkeolog, dari caranya menggali, Dora tahu bahwa mereka adalah perompak. Dan yang mengejutkan adalah Camilla bosnya. Tujuan mereka adalah untuk menggali peti harta karun suku Inca dan menemukan gelang kaisar. Karena gelang itu akan menuntunnya ke Sol Dorago. Walaupun para anak buahnya sudah menemukan peti berisi emas, namun yang Camilla inginkan adalah gelang kaisar. So, what do you say, boys? Stop bringing me laundry. Film Dora nggak lengkap kalau nggak ada Swiper sang pencuri. Inilah bentukan dari rubah Swiper yang suka mencuri. Di kamarnya, Dora sangat excited mendengar Camilla mencari Sol Dorado. Sedangkan Diego makin kesini makin berpikir bahwa Sol Dorado merupakan karangan fiktif saja. Hanya mitos yang tidak jelas kebenarannya. Jadi niat Dora mencari Sol Dorado adalah untuk bisa meminta agar petanya kembali. Banyak harapan yang bisa diminta, dia malah minta petanya balik. Keesokan harinya Dora menyelinap ke area penggalian untuk mencoba ikut menggali juga. Tapi tak semudah yang dia bayangkan. Melihat anak buah Camilla mendapatkan peti lagi dan mengikuti mereka. Dengan bermodal ID cardnya, Dora pun dengan leluasa bisa memasuki gudang yang menyimpan banyak sekali barang-barang jarahan. Tak hanya Dora, Diego pun juga memutuskan untuk ikut mendampingi Dora karena takut dirinya akan tertangkap. Dan inilah peti yang katanya menyimpan gelang kaisar yang selama ini dicari-cari Camilla sebagai petunjuk untuk menemukan Sol Dorado. Dora memasukkan kuncinya, kunci berupa jam matahari yang dia dapat sebelumnya, dan peti pun terbuka. Seperti mempunyai nyawa, gelang itu langsung melingkari tangan Dora. Dora pun tiba-tiba mendapatkan gambaran lokasi dari Sol Dorado. Camilla datang untuk melihat gelangnya, namun peti sudah terbuka dan gelang pun juga sudah hilang. Dora dan Diego mencoba untuk kabur dari area wahana. Tak bisa bergerak, gelang itu menahan Dora hingga tak bisa bergerak. Here's one boy, one girl, and a purple backpack. Go!
Terkejutlah Dora mengetahui bahwa Naila merupakan mantan dari Diego. Nggak terkejut sih, lebih ke nanti aja lah, gelang ini lebih penting. Kini Dora menjadi buronan. Dengan bantuan Naila, Diego beserta adiknya Naila, Sonny, menggunakan mobil melarikan diri dari wahana. Aksi kejar-kejaran yang dinantikan Naila pun terkabul. Dengan bermodal peta wahana mencari jalan keluar. Sonny yang berusaha membantu malah menembak Diego menggunakan sumpit beracun hingga pingsan. Melihat anak buahnya tak becus, Camila turun tangan dengan motornya mencoba untuk mengejar Dora. Sumpah ini lucu sih. Shortcut to the right! Aksi kejar-kejaran pun selesai. Dora dan kawan-kawan berhasil lolos dari Jungle World membawa gelang kaisar. Welcome back! Mobil yang mereka kendarai hancur dan seperti yang Dora inginkan, petualangan baru pun dimulai. Tujuan mereka masih sama, menemukan Sol Dorado berada, dan untuk Dora harapannya masih sama, ingin petanya kembali. Kalau di film-film Amazon kok kayak keren gitu ya, sangat nyaman sekali. Kalau aslinya hutan yang sangat mengerikan, banyak binatang-binatang ganas tinggal di sana. Seperti halnya kantong ajaib Doraemon, isi dari tas Dora pun benda aneh-aneh. Bukan aneh sih, tas sekecil itu tidak terlalu besar lah, muat banyak seperti kapak juga ada. Dengan pembentukan tim dadakan, mereka siap berpetualangan. Di dalam perjalanan pun, Naila dan Diego masih saja membahas masa lalu, di mana katanya Diego mencampakkannya, katanya Naila yang tiba-tiba hilang. Tiba-tiba seperti kerasukan iblis, Dora mendadak diam, gelangnya bersinar, begitu juga matanya. Itu memberikan gambaran lokasi Sol Doradonya lagi. I lost it. Bruh. Who do you ask for help when the map and Dora don't know? Camila beserta para pasukannya menggunakan jeep memasuki hutan untuk memburu Dora dan kawan-kawan, dan menemukan ID card milik Dora yang terjatuh. Aku curiganya, jangan-jangan yang ingin diberikan kepada Dora sebelumnya adalah undangan pernikahan Diego dengan Naila. Selama ini Dora memaksa Diego untuk tetap bersamanya, menemani dirinya berpetualangan. Kemunculan Butch memberikan pencerahan baru, walaupun di sini terlihat Dora mengobrol sama Butch, tapi yang Diego lihat Dora kayak doang. Butch memberitahu bahwa di belakang mereka Camila sudah mengejarnya dan memberitahu bahwa ada pemakaman di tempat mereka untuk tempat sembunyi. Sampailah mereka ke sebuah goa dengan jam matahari Dora sebagai kunci untuk membuka goa tersebut. Di dalam goa tersebut banyak sekali kecoa, serangga, bahkan tulang belulang manusia berserakan. I don't love these bugs. Yeah, it's just a couple of bumps. Pro tip, if you ever find a mysterious lever inside a tomb, don't. Terdapat juga sebuah tali yang berisikan tentang kode-kode, yang dari kakeknya Dora mampu membaca kode tersebut. Among these halls is your true measure. Give in to Sonny yang iseng nggak bisa diam menekan sebuah tuas yang membuat api keluar dari batu, mengepung Dora dan kawan-kawan. Tak hanya itu, batu-batu di sekeliling mulai mengecil dan menekan mereka. Mencoba untuk mendorongnya tidak akan bisa karena terlalu kuat laju batu. Get into the walls. Get into the walls. Get into the walls. Get into the walls. Come on! You know, driving a tram doesn't. Satu-satunya cara adalah masuk ke dalam lubang yang berisikan tulang belulang manusia. Lubang itu membawa mereka ke ruangan baru sisi lain dari goa. Di dalam ruangan tersebut terdapat ruangan tersembunyi. Your life flashed before my eyes. What life? You're 9. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah batu berwarna biru berbentuk kepala tengkorak. Batu itu bisa disatukan ke dalam gelang kaisar yang dipakai oleh Dora. Dan lagi-lagi Dora mendapatkan gambaran lokasi dari Sol Dorado yang sudah tidak jauh dari sana. Hujan gerimis tidak mematahkan semangat Dora untuk melanjutkan perjalanan. Yang lainnya pengen istirahat. Karena itu mereka meminta Dora agar berhenti dan mendirikan tenda untuk beberapa waktu.
bracelet led them here. Caddy! Newsflash, a caddy is just somebody who tags along. They're not actually essential, Sonny. You still got a thing for snakes, huh? I like all animals. And sometimes, Dora mendengar percakapan Diego dan Naila, obrolan tentang seharusnya mereka tidak berada di sini. Mendengar itu, Dora sedikit tersentuh hatinya mengingat mereka ada di sini karena paksaan dari Dora. Malam pun semakin larut, mereka harus menjaga stamina agar kuat melanjutkan esok hari dan memutuskan untuk bergiliran berjaga. Ketika sedang tertidur dan untuk sekarang Sonny yang akan berjaga sementara yang lain tertidur. Di dalam tidurnya secara diam-diam Swiper datang mencoba untuk mengambil gelang kaisar, namun gagal membuat Dora terbangun. Keesokan paginya walaupun tidak bisa mengambil gelang, Swiper berhasil mengambil ransel serbaguna milik Dora. Mendengar hal tersebut, Diego meminta Dora agar kembali pulang saja karena ransel milik Dora merupakan barang berharga yang menunjang semua keperluan selama perjalanan dan menyuruh Dora pergi sendirian menyelesaikan pencarian. Ketika akan pergi, tiba-tiba gelang kaisar lepas dan langsung melingkari tangan Diego. Sepertinya gelang itu menolak Diego kembali dan meminta agar menemani Dora menemukan Sol Dorado. I don't get it. This is who we are. We're Dora and Diego. We love going. I got accepted to the New York College of Zoology. There's this program. Jadi bukan surat undangan nikah yang ingin diberikan kepada Dora, namun surat di mana dirinya diterima bekerja di zoologi di New York dan penerbangannya hari ini. Jika hari ini dia tidak kembali dan naik pesawat, maka kantor zoologi akan menggantikan Diego dengan orang lain. Dan sekarang mau gak mau Diego harus melanjutkan perjalanan bersama Dora, suka atau tidak. Gua satu lagi ditemukan, kunci jam matahari diputar dan pintu gua terbuka. Seperti gua-gua sebelumnya, terdapat banyak rintangan yang dibuat suku Inca untuk melindungi harta karunnya. Spikes. Why wouldn't there be spikes? I'm guessing that. Hey, how'd you learn all this? My abuelo taught us. Dora yang gegabah tanpa membaca kode langsung menangkap tali, mencoba berayun namun tali itu putus. Diego dengan sigap sekali lagi membantu Dora keluar dari ajalnya. Dora ini pemberani tapi beban tim anjir. It's a Kipu. Anyone good with math? Yeah? She does Sudoku every day. A game on my 3? Try 3. Wait, Dora. Diego bertugas untuk berayun sedangkan Dora dan yang lainnya bertugas untuk membaca kode. Salah baca kode, maka Diego akan jatuh ke bawah yang penuh dengan jarum tajam. Setelah berhasil menyelesaikan puzzle-nya, Diego mendarat dengan sempurna di tempat tujuan. Tuas ular diputar dan terbukalah jalan menuju ke dalam masuk goa lebih dalam. Right, it was a logical choice. Are we sure we want to keep going? Don't really have a choice. Serpian puzzle diletakkan ke dalam gelang kaisar, namun kini berbeda, tidak terjadi apa-apa, tidak seperti ketika Dora kenakan. Di sini Dora merasa hilang arah karena petanya yang hilang, dirinya seperti kehilangan jati dirinya. Agak lebay sedikit ya, tapi mungkin bagi sang petualang, peta itu memang hal yang paling penting. Dengan baik hati, Diego mencoba untuk menenangkan Dora, meyakinkannya bahwa tanpa peta dia juga bisa survive. Dia masih bisa bertahan di hutan. Setelah mengobrol dengan Dora, barulah Diego mendapatkan gambaran lokasi Sol Dorado. Ketika keluar dari gua, terkejutlah mereka karena Camila kini telah mengepung mereka. Yang mereka incar adalah gelang kaisar. Karena gelang itu tidak bisa lepas dengan sendirinya, Camila meminta anak buahnya untuk memotong tangan Diego. Tapi bukannya terlepas, hal magis pun muncul. Parangnya mengenai gelang, bahkan parangnya hancur. Gelang itu memilih Diego dan Dora, lantas Camila membawa Diego untuk menunjukkan lokasi Sol Dorado dan sisanya ditawan. Karena sudah mendapatkan apa yang dicari, Camila memojokkan Dora ke jurang hingga terjatuh ke bawah.
Malam hari pun Camilla memaksa untuk mencari gua terakhir menuju Sol Dorado. Namun ketika sudah sampai di lokasi, mereka kesusahan untuk mencari pintu masuk. Karena selama ini Dora lah yang berhasil menemukan pintu masuk. Karena Dora tidak ada, Camilla menyuruh anak buahnya menyebar untuk mencari pintu masuk ke dalam gua. Tanpa terluka sedikit pun dan tetap masih terlihat cantik, Dora masih hidup, perlahan bangun mencoba untuk berjalan. Walaupun hutan di malam hari sangat menyeramkan, Dora akhirnya menemukan mata air. Tiba seperti cahaya kuning berkumpul membentuk sosok dari kakek Dora, memberikan wejangan ketika peta hilang, pejamkan saja matamu. Kakek menyadarkan Dora bahwa sebenarnya dirinya lah peta yang sebenarnya. Tanpa takut lagi, tanpa takut tersesat lagi, Dora melanjutkan perjalanan mencari teman-temannya. Berkat menjadi peta, Dora berhasil menemukan teman-temannya yang kini masih sibuk mencari pintu dari gua. Señora. Camilla terlalu senang karena menemukan pintu masuk ke gua hingga tak sadar tahanannya kini sudah lolos dan menyerang balik. Dengan tali yang diayunkan Diego, Camilla dan para anak buahnya bisa diringkus. Tentu ini juga berkat Sonny dan Dora. Hold my boots! Pintu masuk terbuka, Dora dan kawan-kawan cepat-cepat masuk ke dalam. Tapi yang tak mereka sadari, Camilla dan anak buahnya berhasil memotong tali pengikat dan menahan pintu agar tetap terbuka. Dora terpojok kembali. Di sini kita diberikan gambaran cerita kenapa Camilla menjadi seburuk seperti sekarang. Itu adalah ketika dunia tidak lagi mempercayainya. Acara TV yang Camilla punya dihentikan karena tidak kunjung menemukan Sol Dorado. Dan dunia juga mengecapnya penipu. Karena bacotan no jutsu dari Dora membuat Camilla menangis dan tersadar. Di gua terakhir ini yang katanya menyimpan Sol Dorado, di dalamnya terdapat banyak sekali emas dan peninggalan-peninggalan zaman kuno yang jika dijual maka nilainya sangatlah tinggi. Namun apakah mereka akan membawanya semua? Camilla dan Dora kini malah menjadi akrab karena emang pada dasarnya mereka itu mempunyai ketertarikan yang sama. Hanya beda generasi saja. Pada stek terakhir ini, puzzle-nya adalah pintu menuju Sol Dorado sudah terlihat. Membukanya tidak menggunakan kunci, melainkan dengan timbangan. Mereka harus menaruh benda yang berat ke timbangan agar jatuh ke bawah. Maka perlahan pintu menuju Sol Dorado akan sedikit demi sedikit terbuka. Namun anak buah Camilla menentang itu karena yang dia inginkan hanya emas. Dan kini emasnya dipakai untuk memenuhi timbangan guna membuka Sol Dorado. Timbangan itu mengharuskan semua emas yang berada di sana memang harus dipersembahkan untuk menuju Sol Dorado. Dengan parangnya anak buah Camilla mengancam Dora agar tidak membuang emas lagi karena itu miliknya. Karena dapat tersebut timbangan naik tanpa ada persembahan apapun yang membuat pijakan mereka perlahan runtuh. I have an idea. Intinya kalau ada timbangan kosong yang naik maka perlahan pijakannya runtuh. Timbangan lainnya datang dan segera mengisinya dengan emas, sedangkan Camilla sedang gelut dengan anak buahnya. Karena serakannya anak buah Camilla pun terjatuh ke bawah dengan membawa beberapa emas. Karena beberapa emas telah berjatuhan sebelumnya, itu membuat timbangannya tidak kunjung turun walaupun sudah terisi penuh. Sedangkan emas sudah tidak tersisa. Seperti yang sudah saya duga, Camilla dengan heroiknya mengatakan bahwa ini adalah akhir dari petualanganku dan naik ke dalam timbangan menuju ke bawah. Namun tiba-tiba gelang dari tangan Diego terlepas dan langsung melingkari tangan Camilla. Gak jadi perjalanan terakhir dong. Together. Semua persembahan telah diberikan dan pintu Sol Dorado terbuka. Kini telah lengkap ketiga puzzle yang menempel pada gelang kaisar. Did we just survive all the trials for nothing? Wait, give her a second, guys. La Dora's onto something. Ow, 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 ow!
Terdapat pintu terakhir, gelang dimasukkan ke dalam lubang pintu dan muncullah bola emas berkilauan. Dora pun meminta para teman-temannya menyebutkan apa yang mereka inginkan. Dan film pun selesai. Sol Dorago sudah mereka temukan dan impian mereka juga semua menjadi terwujud. Dora mendapatkan peta baru dan Diego kini harus pergi meninggalkan Dora menuju ke New York. Walaupun beberapa karakter sampingan terasa datar dan hanya berfungsi sebagai penggerak cerita, bukan benar-benar dikembangkan. Namun film ini mempertahankan semangat eksplorasi dan rasa ingin tahu khas Dora dengan lokasi eksotis dan teka-teki yang menarik. Cocok untuk penonton anak-anak hingga remaja. Dan begitulah perjalanan Dora menemukan Sol Dorado. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Tunggu video-video lainnya dari channel ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.